Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan aspek perlakuan pada aspek persyaratan pelaporan yang beranggotakan yang pertama RR Herdian Nur Ayu Wulandari dengan NIM 2022-12001, yang kedua Wadatul Asfiah dengan NIM 2022-12066, yang ketiga Rizky Vanessa Putri dengan NIM 2020-12054, yang keempat dengan saya sendiri Devi Siti Mahmudah dengan NIM 2020-12119, yang kelima dengan Rizka Wahyuning Tias dengan NIM 2019-12232. Yang pertama, persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan, selain dampak spesifiknya sendiri. Yang kedua, antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi penerimaan akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan, karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakin akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Pengiriman informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku pengiriman ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi pengirim atau sesuatu untuk mana si pengirim bertanggung jawab. Semakin informasi yang dilaporkan mencerminkan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh si pengirim, semakin besar kemungkinan bahwa perilaku pengirim akan dimodifikasi. Baik, selanjutnya yaitu pengirim seringkali dianggap bertanggung jawab untuk mengendalikan hal-hal yang juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh pengirim. Ketika banyak faktor di luar perilaku pengirim mempengaruhi suatu hasil, pengirim kemungkinan besar tidak akan mengubah perilakunya guna menghasilkan informasi berbeda yang dilaporkan karena dua alasan. Yang pertama, pengirim mungkin tidak mengetahui bagaimana untuk berperilaku guna mencapai hasil dan informasi yang diinginkan. Yang kedua, seringkali ada kemungkinan untuk menyalahkan faktor lain atas hasil yang dicapai ketika pengirim ditanya mengenai hal itu. Yang ketiga yaitu prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Jika si pengirim bertanggung jawab kepada si penerima, maka si pengirim ingin berperilaku dalam cara-cara yang menyenangkan si penerima. Apa yang diharuskan untuk dilaporkan oleh pengirim adalah suatu tanda bagi pengirim sebelum tindakan diambil, tindakan dan hasil mana yang penting bagi si penerima. Seringkali, orang yang meminta informasi tidak begitu eksplisit mengenai bagaimana informasi tersebut akan digunakan atau dengan siapa informasi tersebut akan dibagi. Pelapor menjadi sulit untuk menebak kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Memprediksi bagaimana informasi yang dilaporkan digunakan dalam situasi yang serupa dengan pengalaman atau bagaimana memposisikan diri sebagai si penerima informasi. Contoh yang agak ekstrim, banyak manajer akan mengakui bahwa mereka tidak memiliki waktu yang menggunakan seluruh informasi yang mereka mengenai perilaku bawahannya. Insentif dan sanksi. Semakin besar potensi insentif dan sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi misalnya, maka si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang dibuat dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Selanjutnya, strategi respon iteratif. Ketika suatu pernyataan
Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Lalu, ada pengarah perhatian. Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, bahkan jika ia tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Hal itu mungkin karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya yang dapat mengarah pada Yang terakhir adalah dampak dari persyaratan pelaporan, yaitu di bidang akuntansi manajemen, yaitu manajemen dapat memperlakukan persyaratan pelaporan internal yang diinginkannya pada bawahan. Persyaratan pelaporan menghasilkan dampak yang dapat diamati terhadap perilaku pelapor dan kadang juga tidak. Keanekaragaman dari faktor manajemen lah yang dipertimbangkan, membuatnya menjadi sulit untuk diprediksi kapan dan dampak apa yang akan terjadi. Dampak dari persyaratan pelaporan yaitu yang ketiga adalah akuntansi sosial. Di bidang akuntansi sosial, karena akuntansi sosial eksternal itu bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan. Terus karena akuntansi sosial itu adalah bidang yang relatif baru, maka sangat penting menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan eksplisit. Dampak dari persyaratan pelaporan yang kedua yaitu di bidang perpajakan. Bidang akuntansi perpajakan keperilakuan itu merupakan bidang yang sangat sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan tidak hanya pada pembayar pajak, tetapi juga pihak lain seperti karyawan, agar hukum pajak lebih dipatuhi. Dampak dari persyaratan pelaporan di bidang akuntansi keuangan. Adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SEC, FASB, NFIRF telah mengakui dampak potensial persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. Prinsip akuntansi diterapkan setelah diperdebatkan dulu mengenai dampak yang akan ditimbulkannya. Dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Bukti-bukti mengenai dampak persyaratan pelaporan masih belum konklusif, tapi pengetahuan yang lebih substantif dan riset yang lebih baik sedang dikembangkan. Selanjutnya yaitu penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Metode lain adalah menyatakan kepada pelapor mengenai perilaku mereka. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak penerima informasi harus menyadari perilaku dari pihak pengirim informasi, karena pihak pengirim informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi. Oleh karena itu, bentuk laporan menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.